Culture shock sama tinggal di Malaysia yang paling gong buat aku itu adalah agama. Pasal 11 tentang kebebasan beragama di Malaysia. Tapi, konstitusi Malaysia memberikan negara bagiannya kekuasaan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan masalah Islam dan komunitas Muslim. Dibilang nggak nasionalis gara-gara ngebandingin negara Indonesia dengan Malaysia gitu. Ente kenapa suka jualan agama di Indonesia? Karena kalau jualan agama di Indonesia pasti laku. Orangnya banyak yang masih bodoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apakah umat Islam di Indonesia sebodoh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video ya, geng ya. Kekaguman orang Indonesia yang non-muslim saat tiba di Malaysia. Pasal agamanya, geng. Wah, pasal agama, pasal kenapa nih? Ini orang Kristen yang baru-baru ini tinggal di Malaysia. Dia shock banget, geng, tentang kebudayaan agama Islam di Malaysia, geng. Wah, kira-kira seperti apa ya, geng ya? Dan geng, beberapa video yang akan Ikinya reaction juga, geng ya, geng ya. Ini juga pasal agama juga di Malaysia, geng. Pasal murtad dan lain sebagainya. Dan geng, orang ini dihujat ataupun dihina, geng, seperti biasa oleh netizen Konoha saat memperbandingkan antara kedua negara Malaysia dan Indonesia. Ya, kalau kalian tidak terima boleh skip saja. Mungkin pemikiran Anda tidak sama dengan oleh mahasiswa Indonesia ini yang telah sampai ataupun yang telah mengenal orang-orang Malaysia ataupun orang-orang Muslim di Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran. Beberapa video akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Culture shock sama tinggal di Malaysia yang paling gong buat aku itu adalah agama. Oke, kenapa sini tak jelasin ya. Jadi kalian tahu toh, di Malaysia itu ada 3 etnis besar. Pertama itu Melayu, Chinese, terus Indian gitu ya. Nah, muka-muka kayak aku ini pasti dianggapnya orang Melayu. Oke. Dan sangat amat sulit, bahkan tidak mungkin gitu ya, menemukan orang Melayu itu beragama selain Islam. Karena di sini tuh orang Melayu itu pasti agamanya tuh Islam. Oke. Aku tuh sering banget pertama kali datang ke sini, aku tuh inget banget waktu itu di Family Mart. Itu kasirnya itu kaget, Rek. Aku itu habis sembayang di sini tuh pakai sindur gitu ya. Dia tuh sampai nanya, "Abang nih Melayu ke?" gitu. "Abang ini Melayu ke?" Terus aku, "Oh bukan," gitu. "Aku tuh orang Hindu, aku kan kalau di sini ngomong Bali ya, aku tuh orang Bali," gitu. Terus baru mereka, "Oke," gitu. Itu pertama. Terus pas puasaan kemarin. Jadi kalau puasaan di Malaysia itu orang Islam itu selama jam puasa itu tidak boleh makan di tempat publik. Di tempat umum tuh mereka nggak boleh makan selama jam puasa ya. Setelah berbuka tuh it's okay. Aku itu pernah waktu itu sekali ditegor sama kayak aku nggak tahu itu apa, tapi dandanannya itu kayak polisi, tapi mereka tuh bukan polisi gitu. Terus dia tuh nanya, "Abang nih Muslim kah?" Terus aku, "Oh bukan," gitu. Terus dia tuh nggak percaya. Terus aku sampai kayak, "Hah?" gitu. Akhirnya tak tunjukin rek KTP ku, ID cardku, itu akan tulisannya Hindu kan. Terus baru mereka, "Oh oke," baru mereka percaya. Nah, karena aku tuh udah cuapek banget ya ditanya-tanyai kayak gitu. Kalau misalnya aku makan ke warung makan non halal, terus makan pas puasaan, atau misalnya aku tuh beli bir aja atau beli wine gitu ya, karena aku tuh semua males ditanya-tanyai. Akhirnya apa solusinya? Ya betul, saya pakai kalung salib. Jadi kalau udah orang lain tuh ngelihat aku pakai kalung salib, itu tuh enak gitu, kayak oh ya udah gitu, dia bukan Islam, jadi monggo silahkan gitu, kamu mau makan babi, mau beli wine, atau mau ke klub malam tuh silahkan gitu. Jadi segampang itu. Padahal aku tuh juga bukan Kristen gitu loh.
Itu sih, karena kalau kayak aku nunjukin aku Hindu kan rada susah ya, masa iya sih kemana-mana apa nempelin sindur gitu, sedangkan orang-orang tuh gak tahu gelang Trigatu ini kan gelang apa untuk orang Hindu Bali kan gitu. Kalau di sini kan mereka nggak tahu ini apa fungsinya gitu. Tahu nggak sih kalau beberapa negara bagian di Malaysia sangat mengutuk tindakan murtad. Malaysia emang nggak punya hukum nasional yang mengkriminalisasi murtad karena udah tercantum pada pasal 11 tentang kebebasan beragama di Malaysia. Tapi, konstitusi Malaysia memberikan negara bagiannya kekuasaan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan masalah Islam dan komunitas Muslim. Contohnya, di negara bagian seperti Kelantan dan Terengganu, mereka menjadikan murtad sebagai kejahatan yang dapat dihukum mati. Terus, di negara bagian seperti Perak, Malaka, Sabah, dan Pahang, menyatakan murtad bisa kena hukuman penjara. Tapi, hukuman mati untuk murtad perlu ditinjau lagi oleh pengadilan nasional. Terus, mantan muslim bisa didenda, dipenjara, atau dikirim untuk konseling. Gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Dibilang nggak nasionalis gara-gara ngebandingin negara Indonesia dengan Malaysia gitu. Menurut kalian ya guys ya, sebenarnya orang kita itu ngadain pertukaran mahasiswa itu untuk apa sih gitu kan? Apalagi ke luar negeri gitu kan? Buat apa gitu? Ya buat bertukar gagasan, bertukar bagaimana sistem dan lingkungan di negara masing-masing gitu. Oh iya, gue dari Indonesia ke Malaysia, yaudah gue bawa budaya dari Indonesia ke Malaysia, apa yang kira-kira negara Malaysia itu bisa pelajari dari kita gitu. Ya sama halnya dengan kalau kita udah kuliah di sini gitu. Ya kita bawa yang bagusnya, sistem akademiknya yang bagus gimana gitu kan. Bukan masalah ngejelek-jelekin Indonesia, ya udah ngakuin aja gitu kalau realitanya emang begitu gitu kan. Terima aja masukan-masukan gitu kan, misalkan ada warga negara sebelah yang komen segala macam, namanya Indonesia begini-begini. Ya itu sebagai teguran biar kita tuh berubah gitu. Jangan standar ganda lah guys ya. Kalian dibanding-bandingin sama negara Jepang sama Finlandia gitu kan. Kayak orang keren banget gitu berargumen kayak, oh iya ya kita harus meniru dari negara ini, dari negara itu karena negaranya maju, sukses dalam pendidikan. Ya kalau negara kita masih di bawah Malaysia dan ternyata Malaysia punya sistem yang bagus, ya kenapa enggak gitu. Jadi tolong ya guys ya. Ini niat gue juga bagus gitu kan, ngasih konten yang memberikan masukan terhadap sistem pembelajaran kuliah di Indonesia gitu. Jadi gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Ya udah biasa ya geng ya buat rakyat Konoha kayak gitu. Kalau kita membandingkan masukan biar rakyat Konoha ataupun orang-orangnya tuh sadar kayak gitu ya geng ya, mencontoh hal yang lebih baik daripada negara kita, dia tidak mau. Seakan-akan warga Konoha yang tidak terima ini ya geng ya, namun tidak semuanya, namun kebanyakannya kayak gitu ya geng ya. Seperti contohnya ya, tahu sendiri siapalah ketua-ketua netizen daripada Konoha kayak gitu ya geng ya, yang selalu membuat menyebut hal tentang negara Malaysia kayak gitu ya geng ya. Padahal kita memberi masukan dan juga pasal agama juga ya geng ya, kita harus mencontoh hal-hal yang baik yang mengikut syariat Islam. Contohnya negara Malaysia kayak gitu ya geng ya, di Malaysia dilarang muta dan lain bla 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 dan lain sebagainya, karena di Malaysia itu sangat saling menjaga Islamnya kayak gitu ya geng ya. Oke geng, ikinya akan mereksa sebuah video lagi geng kayak gitu ya geng ya. Kenapa ikinya akan mereksa dan juga membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, supaya kalian ada masukan, kata abang tadi bilang, kita tuh sama-sama sadar, oh iya ternyata ini tidak pantas dilakukan. Kalau kita ingin maju negara kita, ya contohnya negara Malaysia, contohnya negara yang mana lagi kayak gitu. Kalau kalian contoh Jepang, Korea, Australia dan lain sebagainya, oh jauh geng, yang paling dekat kemana? Ini negara Malaysia. Kalau kalian mau, kalau kalian tidak mau, ya sampai di situ-situ saja negara kita geng. Oke geng, kita simak dulu videonya. Sejak kapan kalian tahu kalau di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan? Di daerah asal Nabi Muhammad sendiri justru tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat di berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Para TikToker ini juga bilang bahwa
Di Saudi tidak ada orang yang berani menyebut dirinya keturunan Nabi Muhammad. Apalagi sampai mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Seorang TikToker perempuan bilang bahwa dia mengalami cultural shock melihat bagaimana di Indonesia para Habib dihormati, dicium tangannya, air minumnya diminum para pengikutnya, dan diperlakukan sebagai wali bahkan kalau sudah meninggal. Kuburan para wali itu didatangi, dihiasi, disebar uang di atasnya dan diminta doanya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa tidak boleh ada wali di antara manusia dan Tuhan. Insya Allah menyemakkan waktu ini, mudah-mudahan hatinya lembut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudah-mudahan. Berapa? 150. Berapa? Ini berjualan kue ini ya. 500. Beb, makan lagi, Beb. Kalau tidur, Beb berat. Berapa? 500.000. Itu datang. Belum minta sedikit. Bapak orang ini. Ente kenapa suka jualan agama di Indonesia? Karena kalau jualan agama di Indonesia pasti laku. Orangnya banyak yang masih bodoh. Ayo para jamaah, habis ini langsung beli air doa saya, ya, supaya saya bisa beli mobil baru. Soalnya saya udah bosen sama Ferrari saya yang lama. Enaknya ngaku-ngaku Habib di Konoha, orang bakal sembah kita dan mau melakukan apa yang kita suruh. Padahal saya bukan Habib asli sebenarnya. Apakah Ustadz bisa membantu saya supaya para pengikut Ustadz mau memilih saya? Tentu saja bisa, asal duitnya cocok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berbanyaklah berzikir kepada Allah, sehingga mereka orang-orang munafik berkata, dia orang gila. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad mereka dari jalur Darraj Abu Sam Al-Misri. Hadis ini ternilai lemah, bahkan sebagian menyebutnya mungkar. Terdapat seorang perawi bernama Darraj Abu Sam Al-Misri. Abu Hatim berkata, dalam haditsnya ada kelemahan. Imam Ahmad berkata, hadits-haditsnya Darraj disebut mungkar. Dan An-Nasa'i berkata, mungkarul hadits. Disebutkan dalam penjelasan kitab Silsilah Ad-Da'ifah. Lalu, jika hadis ini dianggap sahih, apakah memahami dan penerapannya seperti ini? Jika demikian, apakah dahulu para sahabat pun berzikir sampai terlihat gila seperti ini? Atau apakah para sahabat pun berzikir seperti orang kesurupan seperti ini? Kalau begitu, kenapa tak ada riwayat sahih sahabat yang berzikir geleng-geleng, lari-lari, atau lompat-lompat seperti ini? Dan kira-kira, apakah hal ini tak menghilangkan kewibawaan mereka sebagai sahabat utusan Allah? Dan kalaupun hadis ini sahih, gerakan bibir di keramaian yang seolah berbicara sendirilah, yang orang lain anggap sebagai orang yang gila, seakan berbicara sendiri, bukan berzikir sambil goyang-goyang atau lompat-lompat. Cukuplah, gunakan saja dalil yang sahih dalam mengajak orang berzikir. Allah Ta'ala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Duh, udahlah, skip aja. Ini konsepnya biji mana? Jika ini dikatakan ibadah, tentu saja salah. Namun, ya namanya sufi, sering saja buat peribadahan dan aturan syariat suka-suka sendiri. Mereka menamakannya berbai'ah, bertalkin, dan berzikir kepada seorang mursyid, yaitu pembimbing spiritual dari aliran sekte sufi. Katanya sih sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wahai sufiyun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sekitar 70 orang yang tinggal di dekat masjidnya Nabi. Mereka hidup sederhana dengan tujuan berittiba serta menuntut ilmu lebih cepat dan lebih detail bersama Nabi. Itulah mereka yang disebut Ashabul Suffah. Namun tak ada riwayat dari penghuni Suffah, baik Abu Hurairah ataupun Khuzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum, yang melakukan atau diajarkan demikian. Kami bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas terlindungnya dua kota suci dari ajaran sufi. Kira-kira, wahai saudara dai online, apakah kalian mau ibadah dengan cara begitu? Astagfirullahaladzim, berbagai macam ya geng ya. Geng ya, di Indonesia ini umat Islamnya kayak gitu ya geng ya. Apakah umat Islam di Indonesia sebodoh itu? Kan tentu tidak kayak gitu geng ya. Ini sebagian saja, namun kebanyakannya
umat Islam di Indonesia tuh sebodoh ini kayak gitu ya geng ya. Ikinya juga pelik juga, kenapa mereka masih percaya kayak gitu ya geng ya. Sedangkan di Malaysia ini gak ada gelaran-gelaran seperti itu, Habib dan lain sebagainya, tidak ada yang zikir sampai kayak gini dan lain sebagainya kayak gitu ya. Pantas saja tadi itu membandingkan ataupun membandingkan antara murtad dan lain sebagainya dan menyalahkan undang-undang aja di Malaysia itu geng ya. Itu kena tindakan pidana. Di Malaysia gak ada menterinya, geng. Menteri agama gak ada geng, di Malaysia. Namun mereka mengikuti syariat Islam. Tidak seperti di negara kita. Kayak gitu. Syariat Islamnya melenceng. Jauh kayak gitu, geng. Ya. Kalau di Malaysia berbuat seperti itu, seperti di Konoha, habis kena tangkap, geng. Pasti kena tangkap, kena lokap, masuk lokap. Kayak gitu, geng. Namun berbeda di Indonesia. Ya, pantas saja ya. Jualan paling laku, paling laris di Indonesia ini adalah jualan agama. Bukan jualan baju ataupun beras dan lain sebagainya. Namun jualan agama. Ya, intinya membandingkan antara Malaysia dan Indonesia bukan apa ya kayaknya. Bukan untuk menjadikan Indonesia. Bukan, supaya kita sadar. Malu kita ditonton oleh dunia luar. Ataupun dari negara luar. Kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian paham dengan video ini. Yang tidak paham boleh skip saja. Yang paham silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.